Selanjutnya yakni rukun haji yang keempat atau rukun umroh yang ketiga, yakni apa? Lima kembali ke rukun ya. Saatos tawaf teh sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu menurut etimologi itu berjalan atau berusaha, eta sa'i. Ya. Kalau menurut terminologi, sa'i itu ialah berjalan bolak-balik mondar-mandir antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Berapa kali? Sebanyak 7 kali perjalanan dengan syarat dan cara yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sa'i juga bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa, bukan hanya sekedar menghilangkan kacapek atau tapi menghilangkan kacangkel, bukan. Akan tetapi sa'i itu merupakan napak tilas dari kisah Siti Hajar dan putranya yakni Nabi Ismail. Jadi perjalanan ibadah haji mah tidak lepas dari tokoh keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya, Nabi Ismailnya, dan Siti Hajarnya. Tidak bisa lepas itu, termasuk sa'i. Terus pada teranglah kisah namanya, dimana pada saat itu Siti Hajar teh beserta bayinya oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan begitu saja di Mekah, yang mana pada saat itu bukan kota, belum ada apa-apa, masih lembah, hanya ada bangunan yang namanya Ka'bah zaman baheula, belum direnovasi, belum direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu tugasnya merenovasi. Yang membangun awal itu siapa? Nabi Adam, gitu. Ada bekas bangunan yang tidak terpakai yang sudah hancur oleh banjir, yakni Ka'bah. Di tempat itu teh tidak ada siapa-siapa, tidak ada tumbuhan apa-apa, tidak ada air sedikit pun. Otomatis tidak ada makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup, kan makhluk hidup mah tergantung air. Ada air pasti ada makhluk hidup, ada peradaban di situ. Tidak ada air otomatis tidak ada peradaban di situ. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anak istrinya di situ, duduaan. Kabayang kalau ibu ditinggalkan ku salaki di tengah leuweung, asal leuweung mah harejo mah di tengah padang pasir, sasaha. Tidak ada siapapun, tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat bertanya, tidak ada orang teman untuk ngobrol. Tidak ada air, tidak ada listrik, ditinggalkan. Maka luar biasa tokoh-tokoh di keluarga Nabi Ibrahim itu suri tauladana, kesabaran ada di sana. Nabi Ibrahim diperintahkan ku Allah kedah nganterkeun harus membawa anak dan istrinya ke Mekah, kemudian diculkeun. Tega ke Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya begitu saja? Enggak, tapi diperintahkan ku Allah. Yakin Allah yang akan beri makannya. Deui ke Palestina Nabi Ibrahim ke istri pertamanya. Kemudian Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya. Apakah ngarasula ke? Mun urang ngarasula salakinana hawa. Mun urang, mun ibu-ibu zaman ayeuna langsung curhat di Facebook, di TikTok. Guys, saya punya suami, guys. Entah dia waras atau enggak, guys. Saya dibawa ke sini, kemudian saya ditinggalkan begitu saja. Di tempat yang tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada bangunan, tidak ada orang. Muncul bahasa air nama. Tapi Siti Hajar begitu. Siti Hajar nampi karena perintah Allah. Nampi. Nah, salah satu kisah yang sangat dramatis, yakni tatkala Nabi Ismail kehausan. Sang bayi haus, orang tua mana anu tega ngadang budak ceri. Kan tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau Nabi Ibrahim nyimpan makanan mah iya makanan, iya biasanya sekian ton deh, nyemangnya iya sayuran anak iya stok, kan stok selama papa nggak ada ini stoknya sekitar, kan ini mah nggak ada. Disitulah perjuangan Siti Hajar, perjuangan Nabi Ismail juga sampai menangis seberapa aduh leuwas ibu budak kehausan, keur ngasuh itu teh nangis disimpan si bayi itu teh di pinggir Ka'bah. Kemudian
berlari karena mendengar suara kecelakaan air. Berlari ke mana? Ke Sopa. Dari Sopa teh kieu, di mana cai teh? Di mana cai teh? Kadang asa kadang suara cai, berarti upami saruba urang mah geuningan. Naon teh? Fata Morgana. Saking kehausan dibayangkan teh aya cai kan gitu. Fata Morgana. Akhirnya turun dari Sopa menuju Marwah. Dari Marwah nggak ada, oh di belah itu, balik lagi sampai 7 kali. Sampai 7 kali perjalanan. Setelah perjalanan yang ke-7, barulah terlihat genangan air dari kejauhan. Jadi Nabi Ismail itu sudah dikelilingi cai, terus ada banjir, kebanjiran. Oh, gede itu ayah cai. Kembali lagi dari Marwah, kembali kemana? Ke dekat Ka'bah. Ternyata di situ sudah ada air, yang mana ternyata air itu bersumber dari tanah yang diinjak, kan nggak boleh gitu kokosedan, yang diinjak oleh Nabi Ismail. Disitulah air jamnya. Sampai sekarang ngan aina memang tidak bisa dilihat, sudah tertutupi. Jadi sejarah itu hanya bisa kita saksikan di literasi-literasi tentang sejarah itu. Tidak ada aina mah dekat tinggal. Maka Ibrahim masih ada wujudnya, Hijri Ismail masih ada, Ka'bah masih ada. Upami cai jam-jam sumur jam itu sudah tidak ada. Nah, begitulah sejarahnya. Jadi kita napak tilas perjuangan beliau. Nah, sehingga disyariatkan dalam ibadah haji. Akan tetapi tentu saja ibadah haji itu merupakan ibadah, sehingga karena ibadah ada tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada Nabi Muhammad, walaupun tidak ada contohnya. Salah satunya waktu jumroh teh. Waktu jumroh kejadian zaman Nabi Ibrahimnya hanya 1 kali, tidak 3 hari. Mahan sama tanggal 13 menjadi 4-nya, hari tasrik 3, Yaumun Nahar 1 kan gitu, jadi 4 hari. Aslinya makan 1 hari di Yaumun Nahar itu. Kenapa menjadi Yaumun Tasrik juga harus melempar jumroh? Padahal dari Nabi Ibrahim tidak ada. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Jadi hanya napak tilasnya saja, tidak ceples seperti itu. Salah satu tidak ceplesnya apa? Dalam hal berlari-lari kecil. Nanti ada harus berlari kecil bagi laki-laki, disunatkan berlari kecil bagi laki-laki dari palang hijau ke palang hijau, dari lampu hijau ke lampu hijau. Itu hanya berlari-lari kecil dari situ. Kan kalau berlari kecil berarti seharusnya perempuan dong, kan sih dihajar perempuan, tapi ini bagi laki-laki. Karena Nabi Muhammad melakukan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan sejarahnya, bukan. Begitu. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sa'i itu hanya dilakukan sebagai rukun haji dan rukun umroh saja. Tidak ada sa'i sunat yang berdiri sendiri, sebagaimana diulas kemarin. Kemarin diulas bahwa kalau tawaf itu ada tawaf sunat, tidak ada sa'i sunat. Kalau tawaf itu bisa dinadarkan, tidak bisa kita nadar sa'i. Kan tidak boleh kita membuat nadar hal yang wajib. Sa'i itu termasuk wajib haji, ya, dan wajib umroh, tidak bisa dijadikan nadar. Karena itu masyair. Misalkan jika saya punya anak, atau jika anak saya lulus P3K, saya rek hukum di apa? Tidak bisa. Tidak bisa, itu masyair. Saya rek lempar jumroh, saya rek sa'i, tidak bisa. Karena itu hukumnya wajib. Karena tidak ada sa'i yang sunatnya. Kalau ayah anu sunatnya mah bisa. Karena tidak ada yang sunatnya, sehingga tidak boleh dijadikan nadar, sehingga absolut mutlak. Kalau sa'i mah ada 2, yakni sa'i rukun umroh dan sa'i rukun haji saja, gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini sa'inya di Sofa, di itu Marwah panjang. Berapa jaraknya? Siap.